Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zanita Ambarwati. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia dengan NIM 185111204. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang implementasi value engineering pada proyek jalan dari Basra ke Bandar Abbas, Iran. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan proyek apa sih yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Nah, proyek yang akan saya bawa pada presentasi kali ini merupakan proyek jalan raya yang direncanakan untuk dibangun dari Basra ke Bandar Abbas. Bagian dari jalan ini termasuk yang pertama yaitu Basra Hormoj ke Doraka Barat dan dari Hasanuye ke Jamtri Road dalam 2 jalur. Selain itu, bagian 4, 5, 6 Ahtar di kisaran situs 2 Pars Selatan. Bagian 1, 2, dan 3 juga dilaksanakan di 2 Ben dan terhubung ke rute negara bagian di Desa Mianlu. Setelah pembentukan bagian 4, 5, dan 6 dari Hasanuye ke Desa Mianlu. Sebagian besar sumber daya keuangan Iran dihabiskan untuk proyek-proyek sipil setiap tahunnya. Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek-proyek ini, terutama pembangunan jalan yang menekankan pada 3 faktor, yaitu waktu, biaya, dan kualitas. Memerlukan sistem perencanaan dan pembuatan kebijakan yang handal untuk meningkatkan kualitas proyek-proyek ini. Selain itu, kurangnya pertimbangan untuk rekayasa nilai dalam proyek skala nasional dan besar telah menyebabkan rasa kurang komprehensif, sehingga rekayasa nilai sangat perlu untuk dipertimbangkan supaya kualitas proyek-proyek tersebut dapat tercapai. Selanjutnya adalah apa sih alasan terpenting mempelajari rekayasa nilai dalam manajemen proyek? Alasan terpenting mempelajari rekayasa nilai dalam manajemen proyek adalah biaya proyek yang relatif tinggi terkait masalah pelaksanaan dan alasan tertentu seperti lingkungan, sosial, dan isu-isu serupa. Analisis ini merupakan bagian transportasi yang ditunjukkan untuk rekayasa nilai dalam manajemen proyek. Karena sebagian besar proyek adalah proyek yang mahal dan membutuhkan implementasi yang besar, perluasan, dan pengembangan rekayasa nilai dalam manajemen proyeknya. Diindikasikan pendekatan baru yang menghasilkan peningkatan kualitas implementasi berdasarkan prinsip-prinsip teknis, pengurangan biaya, pengurangan waktu, dan peningkatan sistem dan mesin. Peningkatan ekuivalen pasir dalam pembuatan dan pelaksanaan sabes menggunakan batu gunung dianggap sebagai skenario utama dalam proyek ini. Nilai ekuivalen pasir dan material sabes rendah dan perlu dilakukan modifikasi dengan berbagai metode. Sementara implementasi sabes adalah masalah utama dalam proyek ini. Nah, ekuivalen pasir digunakan untuk menentukan penggunaan butiran halus dan butiran kasar. Percobaan ini dilakukan pada butiran kurang dari 5 mm sebagai bahan dasar yang dibutuhkan. Berikutnya adalah metode-metode modifikasi ekuivalen pasir. Yang pertama yaitu menggunakan bahan dasar sebagai pengganti bahan dasar. Yang kedua yaitu mencampur sabes dengan pasir alam tertentu dalam proporsi tertentu. Yang ketiga yaitu pembuatan sabes dari batu gunung. Metode ini dapat dicapai ketika mempertimbangkan spesifikasi teknis dalam bahan dari yang pertama, tempat pemberian sabdasar. Yang kedua yaitu analisis keuangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teknis dan spesifikasi ekuivalen pasir pada material sabes pada kamang. Caranya adalah sebagai berikut. Menurut tabel 1 analisis keuangan metode umum ini terdapat deskripsi bahwa material yang diambil pada metode ini merupakan material yang berasal dari sungai. Nah, selanjutnya menurut tabel 1 dan implementasi 1 meter kubik sabes untuk 2 dan 3 sektor proyek adalah sebagai berikut. Sektor 2 merupakan penerimaan dari angka di atas dan sektor 3 juga ya merupakan penerimaan dari angka di atas. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi sabes 1 meter kubik dirata-ratakan menerapkan koefisiennya adalah 1,62 adalah sebagai berikut. Rata-rata sektor 2 dan 3 adalah 59.455 dikalikan koefisiennya yaitu 1,62 yaitu sehingga menjadi 96.370. Kemudian pada tabel 2 analisis keuangan berdasarkan pendekatan baru. Nah, pada metode pendekatan baru ini bahan yang digunakan adalah bahan
bahwa implementasi 1 meter kubik subbase menggunakan batu gunung sektor 2 dan 3 adalah sebagai berikut. Sektor 2 merupakan penjumlahan dari angka di atas dan sektor 3 merupakan penjumlahan juga dari angka di atas. Oleh karena itu, pelaksanaan subbase 1 meter kubik menggunakan batu gunung di dua sektor rata-ratanya adalah 97.558 dikalikan koefisiennya 1,62 menghasilkan 158.044 real. Pada tabel 3 terdapat perbandingan dua metode, yaitu metode secara umum dan metode pendekatan baru. Nah, pada metode secara umum itu dia pada kualitas harga dan sistem efisiensi itu mengalami penurunan, tetapi pada implementasi time atau waktu implementasi itu mengalami peningkatan. Namun berbanding terbalik dengan metode pendekatan baru. Pada metode pendekatan baru di situ kualitas, harga, dan sistem efisiensinya itu mengalami peningkatan. Namun pada implementasi time-nya itu mengalami penurunan. Perbandingan keuangan dari dua metode mengungkapkan hasil sebagai berikut. Tampaknya telah meningkat sekitar 1,64 kali dalam new metode finansial dengan mempertimbangkan teknis prinsip-prinsip konstruksi rute, yaitu metode implementasi terbaik untuk subbase di proyek Jalan Raya Kangan ke Dorahak dan implementasi material infrastruktur dari batu gunung. Menurut waktu pelaksanaan operasi subbase akan berlangsung setidaknya 14 bulan untuk zona ini dengan bahan berkualitas terbaik. Sementara itu di metode baru itu akan berlangsung hanya 6 bulan saja. Perbandingan variabel yang berbeda dalam dua metode diringkas dalam tabel 456 dan diilustrasikan pada gambar 1-4. Pada tabel pertama yaitu terdapat estimasi volume dengan metode saat ini. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat ini waktu penyelesaian pekerjaannya itu mencapai 14 bulan. Selanjutnya adalah terdapat gambaran hubungan antara efisiensi dan waktu implementasi dalam metode saat ini bisa dilihat. Nah, setelah itu terdapat estimasi volume dengan metode baru, pendekatan baru. Nah, di sini kita bisa melihat waktu penyelesaiannya itu hanya 6 bulan saja. Nah, berbeda dengan yang tadi 14 bulan, ini hanya 6 bulan saja. Nah, setelah itu kita bisa melihat pada gambar 3 itu merupakan hubungan antara efisiensi waktu dan relasi metode baru. Setelah itu pada gambar 4 merupakan terdapat hubungan antara efisiensi dan implementasi hubungan ketiga waktunya. Nah, setelah itu kita bisa melihat perbandingan biaya antara dua metode. Nah, metode pendekatan lama dan metode pendekatan baru. Perbandingan biaya pada kedua metode dengan subbase operasional volume 155.410 dengan unit meter. Nah, untuk total biaya didasarkan pada pendekatan lama itu sebesar 149.686.249.70 real. Sedangkan total biaya didasarkan pada pendekatan baru itu adalah sebesar 245.189.461.6.000 real. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa metode baru operasi subbase di dua sektor paling lama adalah 6 bulan, sedangkan di metode umum itu melewati 14 bulan. Menggunakan rekayasa nilai dalam manajemen proyek, dalam proyek nyata, pernyataan yang paling penting adalah tentang menggunakan teknik ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.